Ledakan. Suara teredam lain datang dari tinju. Tinju ini, wajah yang terluka, menggunakan semua kekuatan tubuh. Dan setelah pukulan itu dihancurkan, darah berceceran di semua tempat. Matt memandang ringan ke wajah bekas luka yang sudah dekat. Tidak ada ekspresi di wajah keras itu, seperti mesin yang kejam. Keputusasaan. Seketika memusnahkan harapan yang baru saja lahir. Scarface itu bodoh. Bukankah kecepatan orang ini tidak bisa mengejar dirinya sendiri? Kenapa dia bisa muncul di hadapannya? Hanya ada kedamaian di mata merah Matt. Mundur selangkah, Matt sedikit mengernyit. Apakah kecepatan eksposur saya sedikit terlalu banyak? Meskipun cukup tinggi di sini, tidak ada yang akan peduli. Tapi bagaimanapun juga itu bukan hal yang baik. Matt bergumam sendiri seperti ini benar-benar mengalahkan pertahanan psikologis Scarface. Untuk menghadapi Ares, Dewa Perang, dia telah membuat persiapan yang tak terhitung jumlahnya untuk ini dan membuat pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi hasil pada akhirnya adalah bahwa bahkan salah satu kepercayaan yang berafiliasi dengan kuil Dewa Pertempuran tidak dapat menghadapinya. Apa ini? Apa kerja keras Anda selama 10.000 tahun terakhir? Semua upaya sia-sia, semuanya begitu tidak nyata. Rasa sakit dari tubuhnya membuat Scarface secara bertahap kembali ke akal sehatnya. Dia melihat tubuhnya, dan api yang tak terhitung jumlahnya telah keluar dari tubuhnya. Dalam menghadapi kesenjangan kekuatan yang begitu besar, Scarface benar-benar menyerah berjuang. Dia tahu bahwa dia hanyalah tikus yang diejek oleh kucing. Dia menoleh untuk melihat dengan tenang, dan melihat bahwa lautan api masih ribuan meter darinya. Nyala api tidak pernah menyentuh tubuhnya. Kapan itu? Matt mengulurkan tangannya dan menunjuk ke akar yang hangus. Pupil Scarface sedikit menyempit. Gunakan latihan Anda sendiri sebagai penutup. Sepertinya dia memblokir lawannya sejenak sebelumnya. Tetapi pada kenyataannya, dia memberikan pertanda kematian untuk dirinya sendiri. Scarface kagum dengan penggunaan latihan semacam itu. Dia berpikir bahwa latihannya sendiri sudah yang terbaik di dunia ini, dan dia bisa membuat latihan melawan lawan-lawannya. Dia selalu berpikir bahwa ini adalah bakat uniknya, tetapi sekarang sepertinya dia tidak lebih dari kapak. Dengan semakin banyak api yang terlihat, Scarface mendongak tanpa daya. Jika aku bisa hidup lagi, aku tidak akan pernah memprovokasimu. Aku harus lebih rasional. Ketika suara itu jatuh, nyala api segera menyapu, dan tubuhnya langsung berubah menjadi sepotong kop dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba muncul di samping Matt. Melihat postur tubuh Matt yang tinggi dan lurus, para penganut Zeus menerima gagasan untuk mengambil tindakan, tetapi hanya memperingatkan dengan kata-kata. Turun. Ini adalah wilayah udara Dewa Utama Zeus. Matt mengangguk, lalu jatuh. Lelaki itu menatap abu yang perlahan bertebaran di langit, lalu melirik Matt yang, dengan patuh, berjalan turun, bola-balik 2 kali, dan akhirnya perlahan menggelengkan kepalanya. Itu seharusnya mati. Kekuatan nyala api itu tidak mungkin palsu. Matt kembali ke halaman sepanjang jalan, dan setelah melapor ke Qin Yichen, dia kembali ke rumah. Qin Yichen tidak terlalu memperhatikannya, tetapi ketika dia melihat Matt, ada sedikit keceriaan di matanya. Bagaimana mungkin Qin Yichen melepaskan mereka yang berani memasuki halaman? Misalnya, dalam kasus Li Claude yang datang berkunjung beberapa hari yang lalu, Qin Yichen meninggalkan bekas spiritual padanya, dan hari ini, dia menentukan tempat di mana dia dan orang-orang di belakangnya bertemu. Masalah Li Claude belum ditemukan. Belum lagi pujian. Wajah bekas luka ini dengan paksa masuk ke halaman. Dan bahkan mulai menyerang Qin Yichen. Qin Yichen tidak ingin membiarkan masalah ini berlalu. Dan dia tidak bisa melepaskannya. Lagi pula, itu di bidang bintang Zeus. Jika orang ini adalah rombongan Zeus, yang datang untuk menguji dirinya sendiri, bukankah dia akan melompat ke dalam perangkap? Dalam keputusasaan, Qin Yichen juga meninggalkan bekas spiritual di wajah yang terluka. Dan tanda Qin Yichen langsung mengenai jiwa orang-orang ini. Tidak ada yang lain. Karena kekuatan keyakinan, jiwa orang-orang ini telah berkembang pesat tanpa kultivasi. Tetapi ketika itu benar-benar mencapai ranah Qin Yichen, kekuatan jiwa kedua belah pihak terbalik. Kekuatan jiwa Qin Yichen bisa dikatakan menghancurkan lawan-lawannya. Dan orang-orang di dunia ini tidak memiliki kesempatan untuk mengolah jiwa mereka. Sekarang, langkah tak terduga ini memberi Qin Yichen kesempatan untuk menjelajahi hati Matt. Pergi dan sibuk. Meskipun Qin Yichen tidak mengatakannya secara langsung, dia tahu bahwa Matt tidak dapat menahan amarahnya. Jiwa Scarface belum mati, bahkan muncul di sisi Matt. Di antara mereka, sulit membayangkan sebuah cerita. Matt langsung kembali ke rumahnya, tidak tahu apa yang dia lakukan. Matt, biarkan aku melihat apakah apa yang kamu pikirkan masih layak untuk kupercaya. Mengambil napas dalam-dalam, Qin Yichen tidak ikut campur, malah duduk bersila dan terus berlatih. Pada saat ini, perang skala yang belum pernah terjadi sebelumnya telah pecah di bidang bintang Dewa Utama. Jika bukan karena fakta bahwa seseorang di bawah telah memasang tirai tipis untuk memblokir kekuatan latihan ini, apalagi manusia ini, bahkan para Templar akan jatuh. Lagi pula, ada terlalu banyak hal yang terlibat dalam huru-hara dan kekacauan ini.
Tepat ketika Qin Yichen tampak acuh tak acuh, tiba-tiba, sebuah suara datang dari benaknya. Tuan Hui Guang, kami kehilangan posisi Ares dan tidak dapat menghubunginya sekarang. Qin Yichen tiba-tiba membuka matanya. Di mana posisi terakhir Ares, Anda tetap berhubungan. Berita itu datang begitu tiba-tiba sehingga Qin Yichen bahkan tidak siap. Ares, Dewa Perang, adalah orang yang paling meyakinkan Qin Yichen, dan kekuatannya cukup untuk mendominasi dunia. Tapi sekarang, bahkan Dewa Perang Ares telah kehilangan kontak. Hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah bahwa Zeus menembak dan secara langsung memusnahkan Ares, Dewa Perang. Yang berarti bahwa rencananya dengan Ares, Dewa Perang, batal total. Yang lainnya adalah kebetulan yang menyebabkan hilangnya koneksi. Bagaimanapun, ini adalah kemampuan orang percaya, dan banyak dari mereka masih perlu ditingkatkan. Cara menghubungkan satu sama lain ini hanyalah versi awal, dan tidak mungkin untuk menghubungkan semua lokasi. Sekarang ada dua kemungkinan, tidak peduli yang mana. Qin Yichen harus pergi. Di mana orang percaya yang paling dekat dengan tempat Ares, Dewa Perang, menghilang, saya akan berteleportasi ke sana. Qin Yichen sedang berbicara ketika tiba-tiba, orang-orang percaya melaporkan berita itu lagi. Tuan Light, Matt tidak bersamamu? Qin Yichen melihat ke pintu kamar sebelah dan berpikir. Kau bawa aku ke sana dulu, jangan beritahu Matt. Setelah berbicara, Qin Yichen mundur selangkah dan menghilang tanpa jejak. Saat berikutnya, Qin Yichen muncul di bidang bintang yang sangat tandus. Daerah sekitarnya penuh dengan keheningan yang mati, dan hanya ada pohon dan tulang mati yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Saat embusan angin bertiup kencang, kepulan pasir digulung,